Apakah Anda pikir Gibran itu akan siap menjadi presiden Indonesia? Berwaspadalah mungkin orang muda di luar sana kalau ngelihat tingkah laku Gibran sekarang dan yang akan datang. Halo, nama saya Ninis. Saya bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat dan saya adalah seorang pembela hak asasi manusia. 10 tahun yang lalu, saya dan teman-teman saya sedikit menaruh harapan kepada Pak Joko Widodo. Tapi kalau sekarang, Pertama kali ketemu fisik sama Pak Jokowi itu di tahun 2012 atau 2013 gitu, di saat ada sebuah konferensi di Bandung, konferensi orang muda. Dan waktu itu Pak Joko Widodo di hadapan kita peserta memperkenalkan model kepemimpinan yang dia sudah lakukan di Solo. Jadi aku ingat betul waktu itu Pak Joko Widodo tuh cerita gitu kalau pas dia jadi wali kota, dia itu mengundang banyak warga ke kantornya gitu untuk ngopi, sarapan bareng, makan pisang goreng, dan lain sebagainya. Dari situ impresiku tuh lumayan wow ya. Mungkin karena waktu itu usiaku juga masih muda banget, masih agak belasan, 18-19. Dan waktu itu imajinasiku tentang pemimpin itu mungkin nggak seperti sekarang gitu. Tapi juga di sisi lain sempat ada doubt. Kita harus menang total. Tibalah kita di momentum 2014, konser Dua Jari. Waktu itu aku sudah bekerja di Kontras dan teman-teman tuh rame gitu ngomongin soal jarang nih ada yang kayak gini model pendekatan politiknya. Dia adalah kandidat yang tidak punya beban masa lalu, tidak punya dosa militer. Dia harapannya bisa jadi perwakilan sipil yang sesipil-sipilnya. Tapi waktu itu aku nggak suka, aku nggak ngelihat ada keterkaitan gitu antara lo populer sebagai seseorang dengan rekam jejak dan juga kinerja sebagai pemimpin. Image is one thing, tapi kemudian apakah dia sesuai sama image yang dia coba bangun itu juga another thing. Dan terus 2014 aku dan teman-teman in charge buat mantau setiap ucapan dia. Waktu itu udah mulai muncul tuh jawaban-jawaban, respon-respons yang apaan sih, nggak gitu kali, nggak sesederhana itu kali. I don't know, ada hal-hal yang intinya waktu itu aku kayak nggak serak, kayaknya manis-manis di bibir. Tapi mungkin kalau kita gali lebih jauh, pemikiran kritisnya, aspirasinya ke depan dan bagaimana dia mau memanfaatkan power yang dia punya ke depannya itu agak questioning saat itu. Jokowi adalah politisi yang pelin-pelan. Kalau dia ditanya apakah IKN sudah siap apa belum, jawabannya sudah, tapi belum. Ya. Ini yang menurut saya paling menggambarkan Jokowi. Sepakat nih soal Blimade. Bahkan sebelum kayak ilusi IKN itu terbangun gitu, ada banyak momen-momen di mana isu besar ditanyakan ke Pak Jokowi. Responsnya tuh ya kayak bukan respons presiden, kayak yang udah tapi belum, nggak tahu, jangan tanya saya. Mungkin kalau buat orang muda itu jawaban-jawaban kayak gitu tuh kocak, tapi di sisi yang lebih serius itu bukan jawaban pemimpin, itu bukan jawaban presiden. Kalau misalnya kita sebagai warga dan bereaksi kayak gitu ya mungkin jadi biasa aja, tapi ya karena dia presiden kayaknya gak gini-gini banget deh cara merespons masalah atau isu besar gitu. Ada seorang pengarang yang menulis biografi politiknya memberi judul The Man of Contradiction. Ya, kalau menurut saya judul yang tidak terlalu tepat. He is not the man of contradiction, tapi the man of deception. Deception itu artinya penipuan, tipu muslihat. Orang tidak pernah tahu sebenarnya sikap dia itu ada di mana. Ya. Dia diam saja, dia tidak mengungkapkan preferensinya, dan terus kemudian tiba-tiba dia bertindak. Ya, yang kadang-kadang kita pikirkan tidak mungkin bahwa Jokowi akan bertindak seperti itu. Tidak mungkin dia akan menjadikan anaknya sebagai wapres. Tetapi, toh kemudian dia menjadikan anaknya sebagai wapres. Ya, dengan segala macam cara. Aku juga ingat betul gitu, di beberapa wawancara, Pak Jokowi kerap ditanyakan sama media tentang bagaimana jenjang atau karir politik anggota keluarganya. Dia sering banget jawab kalau itu belum kepikiran, kayak masih fokus dunia usaha. Yang menurutku krusial di sini, dia tuh nggak walk the talk sama sekali atau di banyak kesempatan. Bagiku
pemimpin yang baik tuh harusnya ya konsisten gitu dengan apa yang dia bilang secara prinsip, secara ideologi. Harusnya kan pemimpin tuh walk the talk, sehingga kita sebagai warga, masyarakat sipil punya barometer nih kalau misalnya ada hal yang mau kita tagih, ada hal yang mau kita tanyakan di kemudian hari, basisnya tuh jelas gitu. Oh, A dijawab A, tapi yang menjadi masalah dengan kepemimpinan Pak Jokowi adalah apa bahasa anak sekarang, ngablu aja gitu, kayak yang ya udah dia ngomong apa saat itu, kemudian dia nggak konsisten, kemudian tindakannya berkata lain, kayak serius sih, kayak dibodoh-bodohi sih. Kita lanjut. Dan dia mengatakan bahwa oh ya nggak mungkin, dia kan umurnya belum cukup. Kemudian dia merancang sesuatu yang membuat anaknya bisa menjadi calon wapres. Nah, disinilah saya kira ya the man of deception dari Jokowi yang sangat memperlihatkan bagaimana keahlian dia untuk memainkan psikologis kita ya dengan tipuan-tipuan politiknya. Saya kira ada satu catatan yang paling penting dari Jokowi adalah dia tidak pernah membunuh secara langsung ya. Mungkin kebijakannya itu membunuh orang gitu ya. Tetapi pada awal-awal ketika dia berkuasa, dengan tiba-tiba hanya ingin menunjukkan bahwa dia adalah orang kuat, dia memerintahkan pelaksanaan hukuman mati kepada gembong-gembong narkoba. Ini juga yang dulu jadi nilai tawarnya Pak Joko Widodo di lingkungan masyarakat sipil gitu. Karena background dia bukan militer, dia dianggap akan punya nilai-nilai kemanusiaan dan kesipilan. Sehingga kayak kesannya dia nggak mungkin kejam atau dia nggak mungkin sebrutal itu sih. Tapi setuju dengan apa yang Bli Made bilang, kebijakan-kebijakannya atau langkah-langkahnya pada akhirnya mengarah ke sana juga gitu, ke bagaimana warga itu harus comply dengan peraturan yang dia tekankan. Kalau misalnya berisik bakal dibungkam, kalau misalnya demo juga dihadap-hadapkan sama kekejaman polisi, kalau misalnya berbeda itu akan disanitize gitu. Semua yang punya dissenting opinions, dissenting arguments dari kuasanya Pak Joko Widodo akan punya potensi kuat disterilkan gitu dengan berbagai cara. Juga yang jadi highlight menurutku adalah berbagai peraturan, berbagai tekanan, berbagai situasi yang tidak berpihak pada rakyat menghisap energi dan akal sehat kita gitu. Pada akhirnya jadinya kita yang kayak questioning diri kita sendiri, kita tuh waras gak sih? Kok kita kayak gini ya? Kok kita kayak gini ya gitu. Padahal sebenarnya yang salah ya penguasanya. Populisme itu selalu buruk, ya. Karena apa? Karena populisme itu tidak punya visi. Dan kadang-kadang populisme itu sangat mudah dibelokkan menjadi ke dalam otoritarianisme. Jokowi sudah membuktikan itu. Ya, dia memberangus kebebasan berpendapat misalnya menjadi sangat sempit. Ya. Orang boleh mengkritik dia, orang boleh menertawakan dia, tetapi ketika sampai pada kebijakan dia sangat keras. Gitu ya. Seperti umpamanya, bagaimana caranya dia meloloskan Omnibus Law, bagaimana caranya dia meloloskan anaknya menjadi wakil presiden dan sebagainya. Ya, tidak memberikan ruang dengan menyandera elit-elit politik dan kemudian membangun opini ya bahwa ini bagus untuk bangsa. Ngomongin soal bahaya populisme nih sebenarnya sesuatu yang inevitable gitu ya, kayak maksudnya dengan arus informasi dan semua dunia kita udah campur gitu antara yang digital sama yang non digital, kayak suara-suara itu atau image itu, ya, teater itu gitu tersaji ke hadapan kita. Dan kalau misalnya kita lupa melakukan selektif memori gitu terhadap dosa-dosanya Pak Joko Widodo, mungkin saja kita bisa kembali terjebak ke daya pikat populisme di kepemimpinan Indonesia berikutnya. Kita harus ingat betul bahwa di masa kepemimpinannya Pak Joko Widodo
banyak banget kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir yang direpresi, yang dipersempit, yang dia lakukan tuh tanpa rasa bersalah gitu. Itu yang paling bikin ironis sih, karena dia punya keyakinan yang tadi Bima bilang juga bahwa ini tuh bagus buat bangsa gitu, bahwa Omnibus Law, bahwa KPK dilemahkan, terus kemudian MK diacak-acak, ini ya sah-sah aja, bagus-bagus aja. Ini langkah yang biasa-biasa aja. Jadi memang caranya itu adalah melakukan semau-maunya, kayak nggak salah, kayak hidup baik-baik aja. Dan itu juga sesuai sama briefingnya banyak buzzer gitu ketika peringatan darurat bahwa Indonesia sedang baik-baik aja, padahal sama sekali enggak. Nah, mungkin bahaya politik populisme yang kita harus cegah dan kita harus waspadai terus adalah ilusi tentang hidup kita tuh lagi baik-baik aja, kita lagi dikelonin sama negara gitu, padahal sebenarnya lagi menghisap dan kita jadi pihak yang paling dirugikan. Kita harus selalu curiga pada politisi yang terlalu generous kepada golongan bawah. Kita harus lihat bahwa apakah policy-policy yang dibuat oleh para politisi ini bertujuan untuk mengeluarkan orang dari kemiskinan, bukan membuat orang terjebak pada kemiskinan. Ya. Dan yang kedua, kita juga harus melihat kepentingan-kepentingan, kolusinya dia dengan para orang-orang super kaya. Dua hal ini yang saya kira kalau kita lihat dengan cermat, itu akan menghindari kita dari bahaya populisme. Ya, lagi-lagi sebenarnya balik ke kita harus sadar tentang hak kita sebagai warga negara dan berpikir secara kritis di setiap manuver-manuver apapun, strategi komunikasi, pesan-pesan branding apapun yang dikeluarkan sama siapapun politisinya gitu. Kalau misalnya tadi Blim Ade bilang kita harus curiga nih atau stay alert gitu terhadap politisi-politisi yang sekilas gitu berbaik hati atau biasa disebut juga melakukan politik bagi-bagi hadiah yang kayak kalau dilihat secara polos memang memberikan sesuatu yang bisa diterima secara nyata gitu oleh publik, tapi di sisi yang lain di saat yang bersamaan itu dalam tanda kutip mematikan daya pikir kritis dan agensi kita sebagai manusia gitu. Warga itu kan bukan makhluk hidup yang gak punya pikiran gitu. Dia tuh punya pengalaman paling pertama, punya daya pikir, dan yaitu punya agensi, punya kapasitasnya sebagai dirinya sendiri. Dan menurutku cara untuk menghindari jeratan-jeratan muslihat populisme berikutnya adalah kita kembali pada kekuatan warga dan masyarakat sesuai dengan agensi, kapasitas, pengalaman yang mereka miliki. Pengalaman ketertindasan, pengalaman diopresi, pengalaman kekerasan yang kita alami puluhan tahun dari Orde Baru sampai sekarang, itu sebenarnya juga bisa jadi modal yang menjadikan kita lebih waspada dan lebih tidak mau dibodoh-bodohi lagi atau dikerjain lagi sama negara dalam berbagai bentuknya. Kita mungkin sambil jalan keluar kali ya, supaya lebih tidak bosan dan tidak terpatok di ruangan ini aja. Kalau misalnya ngomongin tentang apa yang mau aku sampaikan ke diri aku yang lebih muda dalam kaitannya menghadapi Bapak Joko Widodo, sebenarnya ada banyak sih. Mungkin yang paling pertama adalah tetap vigil gitu, kayak jangan mudah percaya sama omongan-omongan di luar sana, walaupun mungkin omongan-omongan itu tuh banyak dari orang-orang yang kredibel gitu, kayak yang mungkin pendidikannya tinggi, pengalamannya banyak, dan kemudian orang-orang yang kayaknya nggak mungkin deh menjurus ke kesesatan gitu. Tapi ya intinya adalah jangan mudah percaya, jangan mudah buat termakan omongan yang kita sendiri tuh belum mengujinya secara benar gitu. Terutama hal-hal yang menyangkut sama pengalaman sebagai orang muda, pengalaman sebagai perempuan, pengalaman sebagai orang dengan lapisan identitas yang nggak bisa digeneralisir gitu. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong big picture, big assumption, termasuk orang-orang dengan style kepemimpinan tertentu, ya jangan mudah percaya, karena
bisa aja itu cuma lip service dan sering kali itu cuma lip service. Saya bertanya hampir setiap hari kepada orang-orang yang saya jumpai di jalan, ya, bagaimana? Apakah Anda pikir Gibran itu akan siap menjadi presiden Indonesia, menjadi pemimpin Indonesia, kalau seandainya presiden yang sekarang terpilih itu berhalangan tetap? Jawabannya selalu tidak, ya, tidak siap. Nah, ini menurut saya satu bentuk yang sangat tidak bertanggung jawab, menyerahkan bangsa ini ke tangan orang yang tidak siap untuk memimpinnya. Ya. Itu bahaya. Beberapa orang ngotot gitu bahwa ya lo harusnya bersyukur dong nih karena akhirnya setelah sekian lama ada perwakilan orang muda yang beneran jadi pemimpin gitu di negara ini. Tapi gini ya, kan orang muda kan beragam. Lapisan-lapisan identitas kita itu saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain sehingga nggak bisa digeneralisir bahwa orang muda ya kayak gitu aja, plain orang muda gitu. Atau misalnya orang muda perkotaan, plain orang muda perkotaan. Tapi irisan-irisan pengalaman kita berinteraksi dengan dunia luar, dengan kehidupan sosial, politik, budaya itu beda-beda dan itu yang sebenarnya membentuk kita. Jadi masalah apakah Gibran itu mewakili atau enggak ya sama sekali nggak mewakili, karena pertama kalau misalnya dari segi yang paling sederhana dari segi gender gitu ya beda banget, dia laki-laki Jawa Islam mayoritas, wah enak banget coy hidupnya kayak berlimang privilege gitu, berlimang hak keistimewaan gitu yang nggak dimiliki sama aku sebagai perempuan. Aku punya sejarah menyintas di kekerasan dalam rumah tangga bersama ibuku dan aku merasakan dunia ini dengan cara yang berbeda. Jadi kehadiran dia di sana sama sekali nggak mewakili. Tapi kalau misalnya bigger picture supaya nggak terlalu personal gitu, ya proses bagaimana Gibran bisa ada di posisi yang sekarang adalah proses yang sama sekali ngaco dan sama sekali nggak bisa diterima akal sehat gitu. Dia anaknya Pak Joko Widodo. Kemudian segabrek peraturan itu diakali gitu untuk memuluskan jalan dia menuju wakil presiden. Jadi ya apapun yang orang bilang dan apapun yang Gibran coba buktikan sekarang di layar kaca terutama itu tidak lain tidak bukan adalah sebuah kenyataan kalau orang tuh ya main acting aja sih. Dan kalau misalnya kita gali lebih jauh, apakah dia punya kualitas kepemimpinan, apakah dia bahkan ngerti how to actually govern something as big as this country, ya kayaknya enggak ya. Jadi berwaspadalah mungkin orang muda di luar sana kalau ngelihat tingkah laku Gibran sekarang dan yang akan datang. Kita memasuki masa yang sebenar-benarnya adalah masa di mana kewargaan kita tuh diuji. Apakah kita udah cukup punya kesadaran kritis terhadap hak-hak kita sebagai warga negara, terhadap relasi kita sebagai warga negara ke pemerintah dan terutama ke presiden dan wakil presiden yang katanya dipilih secara demokratis lewat prosedur-prosedural pemilu. Kenapa aku bilang ini adalah tes besar buat kita semua, karena pada akhirnya nggak akan ada yang bisa menjamin kita akan survive atau enggak melawan peristiwa-peristiwa, dihisapnya energi kita, kekuatan kita menghadapi ini semua. Gak ada yang bisa benar-benar menjamin itu selain solidaritas kita antar warga dan selain soal bagaimana kita bisa memanfaatkan kapasitas kita, agensi yang kita miliki untuk melawan sesuatu yang gak benar dan melawan sesuatu yang ya merusak harapannya kita semua itu bisa kedepannya lebih kuat, lebih bersolidaritas, membangun kekuatan-kekuatan dari bawah, dari akar rumput supaya kita nyatakan pada siapapun penguasanya kalau kita gak bisa lagi dibodoh-bodohi.